Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokok bahasan kita kali ini yaitu peminjaman arsip. Peminjaman arsip berarti pengeluaran arsip dari file. Dari filenya artinya pengeluaran arsip dikeluarkan dari apakah dari owner atau dari filing cabinet. Peminjaman arsip berarti pengeluaran arsip dari file karena dibutuhkan oleh atasan, baik oleh atasan, teman seunit kerja, atau sejawat lain dari suatu organisasi. Peminjaman arsip setiap suatu instansi penggunaan peminjaman arsip digunakan suatu sistem atau SOP yang ada. Penggunaan setiap sistem baik untuk perkantoran yang besar maupun yang kecil diharapkan dapat meringankan beban petugas dalam upaya mengetahui dokumen yang ada di luar file. Artinya untuk dijadikan sebagai pengawasan dokumen apa saja yang ada dari luar file atau yang telah dipinjam. Nah, siapa yang menggunakan, kapan peminjamannya, dan kapan pengembalian dokumen tersebut. Arsip yang akan dipinjam perlu diatur atau ditentukan dengan prosedur atau tata cara peminjamannya. Inilah tadi yang saya katakan, biasanya dalam suatu instansi ada SOP yang mengatur bagaimana peminjaman arsip. Baik, kita lihat. Nah, hal-hal apa yang perlu diatur dalam peminjaman arsip? 1. Di dalam SOP akan diatur siapa yang berwenang memberi izin untuk peminjaman. Lalu berikut, yang diperbolehkan meminjam arsip, apakah hanya berlaku arsip apa saja yang boleh dipinjam oleh intern atau ekstern, atau diatur dalam SOP arsip apa, untuk ekstern arsip apa saja yang bisa dipinjam, dan untuk intern arsip apa saja. Lalu ditetapkan jangka waktu peminjaman. Nah, jangka waktu peminjaman ini biasanya di dalam setiap organisasi ditetapkan peminjamannya apakah 1 minggu, 2 minggu. Jika misalnya 1 minggu telah dipinjam, maka nanti akan dikembalikan kembali arsip tersebut, atau bila mana peminjam lupa mengembalikan, maka petugas arsip yang mengingatkan. Berikut tata cara peminjaman arsip. Jadi ada aturan bagaimana cara meminjam arsip. Dan yang terakhir yaitu semua peminjaman arsip harus dicatat. Jadi bila mana seseorang akan meminjam arsip, maka harus dicatat di dalam buku peminjaman atau lembar peminjaman. Nah, dicatat di dalam buku peminjaman. Ini ada buku peminjaman. Kita lihat ini kebetulan ini digunakan untuk buku peminjaman, dan dicatat di dalam lembar peminjaman. Nah, ini nanti berupa lembar. Ini semacam dokumen yang dicetak untuk peminjaman arsip. Bila mana seseorang atau suatu organisasi ingin meminjam arsip, misalnya arsip vital atau arsip apa yang dipinjam berdasarkan SOP yang ada. Baik, kita lihat. Nah, peminjaman dengan frekuensi yang kecil di dalam suatu organisasi maka dicatat di buku. Jadi kalau dalam suatu organisasi peminjamannya kecil, mungkin cuma 2 atau 3 arsip yang dipinjam dalam per hari, nanti dicatat di buku. Ini di buku ya, seperti yang kolom-kolom biasa, nomor, nama peminjam, pokok atau hal yang dipinjam, nomor surat, perihal surat, tanggal surat,
dari mana surat itu asalnya, ditujukan kemana, lalu ya, tanggal pinjam, tanggal kembali, siapa yang tanggal kembali ya ditandatangani oleh peminjam. Itu kalau frekuensi ya peminjamannya kecil. Tapi kalau frekuensi peminjamannya besar, maka dicatat di dalam lembar peminjaman. Jadi dia berupa lembar. Nanti ini akan dimasukkan di file yang telah diambil. Nah, di dalam lembar peminjaman tadi saya sudah jelaskan bahwa lembar peminjaman ini terdiri dari 3 rangkap. Ada warna putih, ada warna hijau, dan ada warna biru. Nah, setelah diisi lembar peminjaman ini seperti tadi, hampir sama tadi dengan buku peminjaman yang isinya nama peminjam, unitnya, pokok surat, tanggal surat, nomor surat, dari atau asal surat, ditujukan kepada siapa, tanggal pinjamnya, tanggal kembalinya ditandatangani oleh peminjam dan ditandatangani oleh petugas atau arsiparis. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat langkah-langkah selanjutnya cara menyimpan di ordner maupun di filing kabinet. Baik, kita lihat langkah-langkah di dalam penyimpanan arsip. Nah, apabila arsip disimpan dengan menggunakan peralatan ordner, ya kita lihat bagaimana kita simpan dengan menggunakan peralatan ordner. Ini ordernya, tempat menyimpan arsip. Di order ini kita keluarkan arsip apa saja yang kita ingin pinjam. Jadi setelah ini diisi, setelah tadi diisinya lembar peminjaman, maka arsip ini yang akan dipinjam kita keluarkan. Ini arsip yang dipinjam. Lalu kita masukkan warna hijau. Warna hijau inilah sebagai pengganti surat yang dipinjam. Nah, ini warna hijau kita masukkan, kita tutup kembali, setelah itu kita simpan kembali arsip yang telah dipinjam. Ini ya. Nah, apabila arsipnya ini arsip, tadi yang dipinjam, inilah yang diberikan kepada siapa yang meminjam ya arsipnya. Selanjutnya, apabila penyimpanan arsip dengan menggunakan filing kabinet, maka kita ikuti langkah-langkah lagi ini. Apabila lembar ini setelah diisi, maka kita mengambil arsip di filing kabinet. Nah, anggaplah arsip ini yang akan dipinjam. Jadi bisa kita keluarkan hang map ini dari arsip, atau tetap saja hang mapnya berada di lemari filing kabinet. Ya, kebetulan misalnya suratnya berada di sini, jadi saya tidak mengeluarkan hang mapnya. Jadi arsipnya saya keluarkan, lalu lembar warna hijau ini saya masukkan ke hang map sebagai pengganti arsip yang telah dipinjam. Saya masukkan ke sini, oke, supaya tetap tercatat bahwa arsip sudah dipinjam. Nah, lembar arsip tadi yang dipinjam ini dengan lembar putih inilah diberikan kepada siapa peminjam, sedangkan lembar birunya disimpan oleh arsiparis. Setelah tadi kita lihat cara bagaimana menyimpan arsip.
seperti Ordner dan Hengmar. Perlu saya tegaskan kembali lagi di sini, apabila peminjam sudah mengembalikan arsipnya, jadi prosedurnya sama tadi. Jadi lembar peminjaman dikeluarkan dari file, lalu kembalikan arsip yang dipinjam. Kembalikan apakah dengan menggunakan Ordner tadi atau Hengmar, yang jelas arsip yang telah dikembalikan, maka lembar peminjaman dikeluarkan dari file, sehingga arsip yang dipinjam masuk ke dalam Ordner maupun Hengmar. Demikianlah pembahasan penerapan lembar peminjaman arsip. Sampai ketemu pada pokok bahasan berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.